Selamat sore semuanya. Aku di sini bakal ngobrol soal my life is this fucking perantauan city anjir. Sore hari di Sabtu sore dan keadaan di sini lagi mendung gitu. Gimana sih megangnya nih? It's been a long day because aku baru aja selesai dari kayak pendampingan gitu untuk ngurus suatu sistem gitu. Karena ya kerjaku sendiri di sini adalah di IT di salah satu sekolah swasta di Malang dan aku baru kerja sebulan lewat beberapa hari gitu dan aku harus perlu belajar sih gimana sistem yang ada di sekolah. Dan this is the first time aku kerja di bidang pendidikan dan menurutku pengalamannya cukup banyak dari segi apa ya, SOP perusahaan yang harus banyak aku pelajarin ya, karena apa ya, sebelumnya kan aku banyak kendaraan lewat karena ya ini di kos yang dekat kayak perkampungan gitu. Jadi pokoknya aku baru pertama kali kerja di bidang pendidikan seperti ini karena sebelumnya aku freelance videografi gitu di wedding. Ya, it's for me it's new experience. Dan karena aku orangnya oportunis, apapun pekerjaannya aku ambil karena bakal ada yang ilmu baru yang aku pelajarin di situ, karena sejatinya kita manusia kan harus belajar. Jadi mulai dari nol lagi gitu, kayak belajar sistem sekolah gimana. Dan karena aku bukan orang yang terlalu aku orang yang cuek sama kayak orang gitu, kayaknya aku harus berubah karena SOP di tempat aku kerja kayak menuntut untuk ramah kepada setiap orang dan aku nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa, akan bisa dan akan terus belajar karena ya itu adalah tuntutan, karena kita kerja di office, ketemu orang, rekan kerja banyak banget lagi kayak gitu. Karena sebelumnya kan aku juga freelance dan ya sekedar nggak ada lebih free aja gitu kalau freelance. Jadi it's a new challenge for me, but I feel happy because ada satu dua hal yang masih nyambung sama bidang aku, yaitu foto dan video. Desain juga, aku kan suka desain juga. Jadi aku merasa untuk saat ini masih ngerasa cocok aja dan I'll happy to do more work to this company, bukan company, apa ya, instansi gitu. Dan sebulan di sini aku ngerasa banyak pengalaman dan aku mulai akrab dengan teman kosku yang sebelumnya gak pernah akrab dulu waktu kuliah. Perlu kalian tahu, aku kuliah itu ngekos di sini juga, terus habis itu kerja ini tetap ngekos di sini dan sekarang mulai akrab sama teman-teman karena memang udah lama tahu gitu. Ya sekedar tahu aja dulu, nggak sampai kenal banget, tapi sekarang kayak udah akrab banget gitu. Mereka baik banget dan mereka adalah keluarga buat aku sekarang. Mereka patut dicontoh sih, karena yang satu dosen dan yang satu fashion designer gitu. Dan teman aku sendiri kuliah juga masih ngekos di sini, dia juga musisi. Jadi aku merasa kayak aku dikelilingi banyak orang-orang hebat. Karena aku sering juga ngobrol bareng mereka.
dan banyak hal baru yang aku dapat ternyata di contohnya di kayak dosen itu bagaimana kerjanya, terus yang satunya di bidang pendidikan juga sih di salah satu instansi. Cuman basicnya dia fashion designer, jadi wow, interesting, kayak pengalaman yang gak akan aku lupakan seumur hidup. Video kali ini hanya untuk sharing-sharing pengalaman aku aja di sini. Tapi ada satu yang aku rindukan, yaitu keluarga pastinya. Karena dulu emang aku ngerantau di sini hanya untuk kuliah, dan sekarang udah bisa kerja di sini. Itu adalah hal yang sebenarnya kerja di sini adalah hal-hal yang aku harapin dari dulu lah, dan alhamdulillah kayak terwujudnya sekarang. Karena aku lumayan bosen di kota aku sendiri, kayak wow, I can live, bukan aku gak bisa hidup di sana, tapi lingkungannya masih menurutku aku kayaknya gak bisa berkembang dari situ. Bukan gak bisa berkembang juga sih, karena kan setiap orang beda-beda ya. Cuman aku ngerasanya gitu. Dan yang aku harapin sih, semoga ke depan aku bisa nyaman bekerjanya, bisa nyaman, bisa enjoy, dan dimudahkan atas apa-apa kegiatan aku di sana. Dan aku harap aku juga bisa memberi impact yang bagus di tempat aku kerja sekarang. Karena ya tujuan kerja emang bener sih, duit perlu duit gitu, tapi apa yang bisa kita kembangkan gitu loh, apa yang bisa kita kembangkan untuk perusahaan misalnya, dan apa yang bisa kita gali lagi untuk diri kita sendiri untuk berkembang juga. Dan ini bakal jadi hal yang akan aku ceritakan someday aku punya anak, dan bukan untuk mereka tiru sih sebenarnya, cuman cerita pengalaman aja gitu. Oh yes, and now I'm just thinking for the future ya. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba cemas ketika sendirian gitu, tiba-tiba cemas, tiba-tiba kepikiran sesuatu tapi gak tahu apa yang dipikirin gitu. Tugas kita adalah ya hidup sekarang, ya udah dijalanin aja apa adanya gitu. Untuk ke depan mah kita tinggal membuat yang terbaik ketika saat hidup sekarang aja gitu aja sih. Jangan mikirin masa depan. Ya maksudnya perlu dipikirin, perlu direncanain juga, tapi kita gak boleh kayak maksain gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja apa yang ada gitu sekarang. Tapi juga nggak diem juga, perlu ada usaha juga sih, kayak misalnya bikin sesuatu. Karena aku orangnya emang di otak itu selalu ada kepikiran untuk membuat sesuatu, tapi kayak banyak aja yang belum aku buat gitu loh ya. Dan sebenarnya aku pernah pikiran loh buat kerja di kayak 9 to 5, back to 9 to 5, karena aku juga pernah dulu dan rasanya membosankan. Memang lebih enak freelance gitu, gak ada aturan, gak ada jam kerja yang tentu gitu. Tapi I need more experience, jadi aku ambil aja. Aku orang yang gak suka stuck di satu tempat gitu loh. Cuman ketika aku ngerasa tempat itu bisa membuat aku berkembang, maka aku juga harus ngasih impact ke perusahaan tersebut.
impact baik lah, dan impact ke aku sendiri juga perlu kan. Ya kan emang sama-sama saling menguntungkan gitu loh. Rasanya balik ke kerja 9 to 5 tuh kayak awal-awal kayak capek banget sih, karena belum terbiasa aja mungkin ya, kayak bangun pagi terus mandi pagi gitu. Karena waktu freelance dulu tuh kayak bangun siang, mandi siang gitu. Kalaupun bangun pagi banget jam 5 weddingan kan gitu, kadang pagi banget jam 5 udah harus, jam 4 malah udah harus mandi untuk ke acara gitu. Akad kan pagi-pagi kalau akad. Jadi gak aturan lah kalau freelance dulu. Dan sekarang mulai kayak di kerjaanku yang sekarang mulai kayak waktunya tuh paten, gak bisa. Kalau masuk jam 8 ya udah jam 8, gak bisa kayak seenaknya kayak dulu. Jadi aku akan mencoba membiasakan, dan untungnya bisa sebulan ini berjalan dengan lancar. Tinggal gimana aku improve, and ya mungkin itu ada sih video dari aku. Gak usah lama-lama ya, ini udah 14 menit anjing, karena emang ya gak ada persiapan, kayak tiba-tiba bikin video aja. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya, gak tahu padahal ini ngobrol sama siapa. Oke. Bye.